Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dan semoga terhindar dari virus corona. Amin. Nah, video kali ini saya akan bahas tentang persamaan diferensial. Kalau yang video yang lalu yang di sini ya, itu bicara tentang penyelesaian persamaan diferensial dengan metode separasi variabel, dan itu masih sederhana. Kemudian yang video kali ini akan saya bahas tentang persamaan linier, persamaan diferensial linier satu orde, orde 1, maaf. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Simak baik-baik video ini hingga habis, dan jangan lupa untuk unduh materi yang ada di kolom deskripsi. Oke, mari kita mulai. Nah, oke, persamaan orde 1 linier. Nah, ini artinya ya suatu persamaan diferensial yang kita bahasnya masih persamaan diferensial orde 1 dan dia bentuknya linier. Nah, apa yang dimaksud ini tadi? Ini adalah persamaan orde 1 linier, artinya yang dia bentuknya seperti ini. Y aksen plus PY sama dengan Q. Nah, kok nggak ada variabel X-nya? Nah, variabel X-nya itu tersematkan pada variabel P dan Q. Jadi, P dan Q ini merupakan suatu fungsi X. Nah, ini bentuk umumnya ya, persamaan diferensial orde 1 linier seperti itu. Kok bentuknya mirip persamaan diferensial Bernoulli ya? Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, yang kita bahas ini persamaan umumnya sebelum melangkah ke Bernoulli. Nah, contohnya seperti ini. Ini suatu persamaan linier orde 1. Ada Y aksen plus X kuadrat, Y sama dengan 1 per X. Dimana berarti di sini P-nya adalah X kuadrat dan Q-nya adalah 1 per X. Nah, udah terlihat jelas ya. Mungkin kalau kayak gini udah terlihat jelas. Mana fungsi X-nya, mana fungsi Y-nya. Ya, mana P, mana Q, di situ kan nggak ada variabel X-nya ya terlihatnya. Ya, jadi bentuknya umum seperti itu, P dalam P dan Q. Nah, lalu bagaimana kita mencari solusinya? Ya, kita lihat solusi untuk yang seperti ini. Jadi kita misalkan dahulu ketika Q yang sama dengan 0 untuk mempermudah. Nanti baru kita perumum. Ketika Q sama dengan 0, sehingga persamaan ini tadi Y aksen plus PY sama dengan Q, itu bisa kita tulis Q-nya 0, sehingga bisa tulis seperti ini ya. Ini Y aksen kita ubah simbolnya menjadi DY dx. Ini plus PY kita pindah ke ruas kanan jadi min PY. Lalu kita gabungkan variabelnya. Y sendiri, X sendiri. Di sini Y-nya saya pindah ke ruas kiri, X-nya saya pindah ke ruas kanan. Yang tadi P merupakan fungsi X. Ya, P merupakan fungsi X. Ya, fungsinya bentuknya ya belum tentu, nggak tahu di sini, belum ditentukan. Nah, jadi secara umum cara menyelesaikannya seperti ini. Ini jadi kita integralkan karena di sini udah variabel sendiri, ini variabel sendiri. Sehingga untuk yang ruas kiri integral dy per y hasilnya adalah log natural y atau ln y. Kemudian untuk yang ruas kanan min integral p dx. Nah, untuk min integral p dx tidak bisa kita integralkan secara ya harus jelas karena bentuk fungsi P-nya belum terlihat dengan baik di situ kan, masih nggak jelas. Nah, dari sini kita nyatakan sebagai Y sama dengan. Nah, tentu kalian sudah paham bagaimana cara mengubah ini dari log menjadi ini, Y sama dengan. Y sama dengan E pangkat min integral P dx plus C. Jadi ada ini sebenarnya ada konstanta tambahan di sini, cuma saya gabungkan di integral di sini, di pangkat. Nah, lalu kalian sudah paham seharusnya ini kan ini bentuk pangkat, penjumlahan pangkat ya, plus C, sehingga E pangkat C bisa saya pisah di situ. E pangkat C saya tulis sebagai suatu konstanta A. Nah, Y sama dengan A E pangkat min integral P dx. Ini belum selesai.
Nah, lalu kita coba sederhanakan kita dengan memisahkan suatu variabel i yang sebesarnya sama dengan main integral p dx. Ini enggak kita integrasi secara eksplisit ya. Nah, kemudian dari sini kita ambil suatu turunannya di dx sama dengan p ya. Kalau kita turunkan ini, nah integralnya hilang, dx-nya pindah ke kiri. Nah, lalu dari situ, nah kita ubah yang bentuknya tadi ini y yang sama dengan a eksponen main integral p dx. Nah, ini main integral p dx-nya saya ambil ini jadi i. Kemudian kita, nah ini kan di sini pangkatnya minus, ini pindah ke ruas kiri, jadi minusnya hilang. Lalu, nah kita turunkan. Semoga paham ini cara menurunkannya. Dengan jadi suatu perkalian fungsi ya, dimana y suatu fungsi x, i-nya juga suatu fungsi x nih. I-nya sebagai fungsi x, y-nya juga fungsi x. Sehingga semoga masih ingat. Sebentar. Nah, ya turunan UV, U aksen V plus U V aksen. Ini U, di sini V, ya U aksen V. Y aksen kan kita turunkan. Ya, Y aksen kalikan V-nya E pangkat I ditambah U V aksen. U-nya adalah Y, V aksennya adalah E pangkat I. Kita turunkan terhadap X. Karena ini i-nya sebagai variabel fungsi x dan ini tereksplisitkan di situ ya. Sehingga di sini turunan e pangkat i sendiri adalah e pangkat i, kemudian kita turunkan yang bagian i, di dx karena tadi i fungsi x. Itu aturan rantai lah di sini. Yang bagian ini aturan rantai. Nah, dari d e pangkat i dx. Turunannya seperti itu. Nah, lalu dari sini kita keluarkan e pangkat i-nya. Kemudian ini tadi di dx kita ambil ini ya. Di dx itu sama dengan p. Ini saya ubah menjadi py. Ini yang di dx ini. Di dx-nya saja. Nah, kita turun terhadap x ini tadi, kemudian ini e pangkat i-nya kita keluarkan. Nah, kemudian kita ingat kembali tadi dalam persamaan diferensialnya y aksen plus py sama dengan q. Nah, ini kok bentuknya mirip dengan hasil turunan ini tadi y e pangkat i. Nah, yang ini terutama y aksen plus py-nya ini. Nah, supaya sama dengan turunan ini kita kalikan dengan e pangkat i. Jadi dari sini yang awal tadi itu kita kalikan dengan e pangkat i di ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga jadi seperti ini e pangkat i y aksen plus py bentukannya yang sama nih. Ini juga tinggal kalikan e pangkat i. Nah, lalu berarti bagian ruas kiri ini, bagian ruas kiri itu kan sama dengan nilai ini. Nah, ya kan? Nih, e pangkat i y aksen plus py sama dengan nilai turunan itu. Nah, kalau udah seperti ini berarti bisa kita selesaikan untuk secara umumnya. Cara menyelesaikannya seperti apa? Ya, coba kita lihat di sini. Ini hasil turunan dari fungsi y kalikan e pangkat i, di sini q e pangkat i. Nah, cara menyelesaikannya tinggal kita variabel ini anggap aja yang dalam kurung ini suatu variabel. Ini udah variabel x semua ini. Ini variabel baru yang namanya y kali e pangkat i. Sehingga ini kita pisah variabel. Ya, ini kan udah fungsi x semua, ini tinggal pindah ke ruas kanan. Sehingga dari sini ini udah variabel sendiri, variabelnya y e pangkat i ya. Yang di sini variabelnya x, walaupun tidak terlihat dengan jelas. Nah, dari situ barulah kita bisa integralkan. Nah, dari ini kita integralkan yang ruas kiri, karena ini suatu variabel, ya berarti integral dari konstanta 1
kita integralkan terhadap variabel ini, ya udah itu y e pangkat i. Sedangkan yang ruas kanan, nah eksplisit di sini tidak terlihat dengan jelas. Cuma dikatakan bahwa Q fungsi X dan I juga fungsi X. Atau kita secara umum kita menyelesaikannya dalam bentuk Y ya. Bentuk Y-nya sama dengan E pangkat min I, ini tinggal pindah ruas ke kanan jadi pangkatnya negatif gitu aja. Tinggal ditambah suatu konstanta, jangan lupa CE pangkat minus I. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk mengintegralkan bentuk yang seperti ini, kita harus mengintegralkan yang hasilnya ini. Jadi boleh yang seperti ini, fungsinya y dikalikan e pangkat i sama dengan integral q ei e pangkat i dx plus c. Atau boleh seperti ini dengan catatan tadi i sama dengan integral p dx. Oke ya. Nah, atau secara umum dapat ditulis nih, y sama dengan yp plus yc, ya, dimana yang yp itu hasil integral ini, ya, e pangkat i q e pangkat i dx, dan yc-nya c e pangkat min i. Nah, nanti untuk secara umum penyelesaiannya biasanya cuma diambil yang yp-nya saja. Dan ini untuk kasus khusus ketika ada syarat awalnya untuk menentukan konstanta ini. Ini kan suatu konstanta ini. Nah, itu tadi cara penyelesaiannya. Oke, kita contohkan. Nah, carilah solusi dari 1 plus x kuadrat y aksen plus 6xy sama dengan 2x. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan separasi variabel sepertinya sulit ya untuk memisahkan variabelnya, karena ada variabel ini perkalian x y-nya di sini. Sehingga karena gini contohnya seperti itu tadi, persamaan linear orde 1 ya, kita misalkan seperti itu. Kita ubah menjadi patokan yang kita pahami, y aksen plus py sama dengan q. Ya udah, kita ubah bentuknya sehingga kita ubah bentuknya seperti itu. Y aksen plus, nah ini kita bagi dengan ini, seper x dibagi dengan 1 plus x kuadrat, kedua ruas. Ini jadi 1, yang koefisiennya ini jadi koefisiennya 6x per 1 plus x kuadrat, kemudian yang ini 2x min e per 1 plus x kuadrat. Udah jelas mana p mana q ya, p nya 6x per 1 plus x kuadrat, q nya yang itu 2x per 1 plus x kuadrat. Nah, kemudian tadi kan patokannya ini ya, yang sama dengan y sama dengan e pangkat minus i integral q e pangkat i dx plus c e pangkat min i, dengan i nya seperti itu. Nah, kita cari apanya dulu? Kita cari ininya dulu nih, i sama dengan integral p dx. Nah, kita integral carikan i dulu ya, karena di sini kan q nya sudah ada, tinggal masukkan, i nya yang belum ada nih. Nah, kita integralkan ini p nya dulu. Oke, integral i, integral dari itu adalah, ayo gimana caranya? Ya, di sini kita misalkan ini integral apa kira-kira? Substitusi di sini. Kita misalkan u sama dengan 1 plus x kuadrat, sehingga du du dx sama dengan 2x, du nya adalah ya seperti itu, du per 2x sama dengan dx. Lalu kita ubah ke situ sebagai variabel barunya seperti itu. Ini kita coret ya kan, ini kita coret jadi sisa 3. Jadi di sini jadi tinggal integral 3 du per u. Nah, integral du per u itu hasilnya adalah ln. Di sini integral 3 ln u plus c seharusnya. U-nya tadi ingat di sini. Oke, itu baru nilai i. Lalu di sini masih ada apa nih? Kan kita selesaikannya yang bagian ini saja nih. Q kalikan e pangkat i. Oke ya. Jadi kita selesaikan yang bagian yp-nya. I-nya sudah ada,
digalen 1 plus X kuadrat, Q-nya sudah ada. Nah, kita tuliskan E pangkat I-nya. E pangkat I berarti E pangkat min digalen 1 plus X kuadrat. Wah, ini saya salah tulis di sini ya. Ini harusnya minus di sini. Kan pangkatnya di situ. Sehingga ini pangkatnya minus. Oke ya. Sebentar. Oh, ini nggak pakai minus, sorry, ini nggak pakai minus. Kan cuma E pangkat I saja ya, E pangkat I di situ. Maaf. Nah, nanti untuk E pangkat minus I-nya cukup mudah ya. Kalau ketemu E pangkat minus I ya tinggal E pangkat minus digalen 1 plus X kuadrat. Itu sama dengan, ya sama saja ini. Sorry. Minusnya masih ada. Ya masih sama lah. Hasilnya juga sama di situ. E pangkat I itu sama dengan ya 1 plus X kuadrat pangkat 3. Kalau di sininya minus, di sininya minus. Tinggal balik nanti. Oke, masih cukup mudah. E pangkat I. Sehingga di sini kita masukkan. Ini kita hitung yang ini. Q kalikan E pangkat I ya. Q-nya ada itu 2X per 1 plus X kuadrat. E pangkat I-nya ini 1 plus X kuadrat pangkat 3 dx. Nah, lalu bisa nggak mengintegralkan seperti ini? Ya, cukup mudah lah. Ini kita coret nih. Ini jadi pangkat kuadrat. Nah, masih mudah. Menggunakan integral apa di sini? Integral substitusi. Kita langsung misalkan di sini U jadi U kuadrat. Jadi seperti itu. 2X masih ada, DU-nya dx-nya jadi ubah DU per 2X. Tinggal itu coret 2X-nya jadilah U kuadrat DU. Nah, tinggal integralkan, masih bervariabel U ya, cukup mudah kan? Integral seperti itu. Saya langsung masukkan ya di situ, sehingga YP-nya adalah 1 per, ya seperti itu, 1 plus X kuadrat pangkat 3. Wah, ini dari mana? Nah, sebentar. Oh, maaf. YP-nya ini kan ini. Ini adalah E pangkat minus I. Dikalikan dengan ini. Integral Q E pangkat I. Hasil integralnya kan ini. Ini yang integral Q E pangkat I dx. Nih. Ini E pangkat I-nya, min I-nya. Nah, ini kan seperti ini kan. Nah, ini yang hasil integralnya, ini E pangkat min I-nya. Kalau min I ini tinggal tambahin pangkat di sini, jadi ini ngubah bingung nggak ini seperti ini. Ini 1 per ini kan. Nah. Lalu bisa kita sederhanakan ini dengan memasukkan ke sana 1 per 1x kuadrat pangkat 3-nya ke sana. Ini jadi habis, tinggal konstanta per itu. Nah, inilah YP-nya. Udah ada latihan. Berarti kalau sudah ada latihan, cukup sampai di sini dulu penjelasan video ini. Semoga ini ada manfaatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.